Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kasar Asrori. Pada materi sebelumnya, kita sudah berhasil membuat constraint layout pada Android Studio. Nah, untuk hari ini, kita masih belajar tentang layout di Android Studio ya. Tapi hari ini kita akan coba menggunakan linear layout. Oke, bagaimana materinya? Kita simak. Pertama, silakan teman-teman buka saja Android Studio-nya. Di sini saya sudah update ya Android-nya, yaitu di versi Dolphin. Nah, oke, tunggu sebentar ya. Kita akan membuat project baru saja. Silakan kita klik menu file sini. Ya, lalu kita pilih yang close project. Nah, kita akan membuat new project. Kita pilih yang empty activity, next, kita ganti namanya menjadi latihan ke-4 atau 5 ya. Latihan ke-4 ya. Saya lihat dulu ya, latihan ke-berapa kita. Belajar Android, mana belajar Android. Oke. Latihan aja, sorry. Latihan linear layout ya. Silakan disimpan di tempat kalian suka-suka. Mana belajar Android di sini. Oke. Lihat linear layout. Oke. Simpan di sini ya. Nah, bahasanya saya pilih yang Java kalau sudah kita finish. Dengan selesai ya ini. Oke. Untuk metode menggunakan linear layout ini berbeda jauh dengan constraint layout yang pernah kita buat sebelumnya. Ya, kalau constraint layout itu kita mainannya klik drag, kita setting tampilannya kemana gitu ya. Komponennya kita mau pindah ke kiri ataupun ke kanan, kita tinggal mainkan saja kursornya. Tapi kalau untuk menggunakan linear layout ini mirip saja ketika kalian belajar HTML dan CSS itu ya, HTML lah gitu. Kalau misalnya kita mau membuat tombol ya, kalau kita membuat tombol kita pure menggunakan kode ya, button gitu. Button apa di sini? Nah itu ya kalau di HTML gitu ya, kirim pesan. Sama di Android Studio pun seperti ini kalau misalkan kita menggunakan linear layout. Oke, saya akan jelaskan sedikit tentang linear layout ya. Linear layout itu ya semacam kayak layout, tapi tampilannya konsepnya tumpuk menumpuk ya. Karena linear layout ini ada dua konsep, yaitu yang pertama vertikal dan horizontal. Nah, artinya kalau kita menggunakan vertikal, ketika ada komponen baru, nah si datanya itu akan dari atas ke bawah gitu ya. Contoh gambar seperti ini. Nah, ini ya. Contoh di sini handphone device-nya. Nah, kita menggunakan linear layout, menggunakan vertikal layout. Nah, kalau ada komponen baru, di sini gambar. Contoh ya, sini gambar. Nah, terus di sini ada datanya. Ada datanya seperti ini. Terus datanya di sini juga gitu. Terus di sini ada tombol ya. Ada tombol. Nah, dan seterusnya gitu. Jadi setiap ada komponen baru, urutannya dari atas ke bawah. Ini secara vertikal. Nah, kalau yang horizontal, dia sifatnya ke samping gitu ya, atau membuat kolom gitu. Nah, kalau misalkan ada komponen baru di sini, contoh ada gambar, terus sini ya. Nah, ada komponen barunya lagi, teks, contoh teks di sini. Nah, berarti dia ada letaknya di sini, ya, nggak bisa di bawah sini. Nah, dan seterusnya, ada komponen baru di sini lagi, ada komponen baru di sini lagi. Nah, kalau untuk ke bawah, ya berarti kita buat di sini linear layoutnya vertikal lagi, lalu di sini tampilannya kegeser lagi gitu kan ke
ke samping gitu. Nah gitu ya, itu konsepnya linear layout, ada vertikal dan ada horizontal seperti itu. Oke. Nah tampilannya sudah seperti ini ya. Sekarang buka yang main activity di sini. Ini saya close saja. Ini minimize. Ini saya pakai split. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ada hello world. Nah, untuk mengganti menggunakan linear layout, kita tinggal ganti saja Android ini sampai dengan sini. Kita ketik linear, dia udah muncul. Pilih yang ini, enter, lalu sudah seperti ini ya. Nah, komponennya ada di atas ini. Setiap ada linear baru, kita wajib memberikan orientasinya apa. Yang tadi itu ya, vertikal atau horizontal. Biasanya untuk pertama kali linear layout dibuat, saya menggunakan vertikal. Jadi berjajar seperti ini ya. Nah, ini vertikal seperti ini. Nah, ini ya komponennya kita hapus dulu ya supaya enak dilihat. Kita hapus, nanti kita buat lagi. Nah, kita tampilkan si ininya menjadi seperti ini. Biar ada tampilan ininya ya. Nah, saya akan memberikan komponen text. Ini. Kita ketik text, namanya text view ya. Text view, layout weight-nya match parent, height-nya wrap content. Ingat ya, kalau match parent itu dia mengikuti lebar dari si device-nya. Tapi kalau wrap content dia mengikuti panjang si komponen itu dibuat nanti. Oke, kita di sini teks, kita kasih teks namanya Hai Dunia. Nah ini kalau match parent ya, match parent dia mengikuti sampai sini. Tapi kalau misalkan kita ganti ininya ya, Hai Dunia. Nah, kalau misalkan kita ganti menjadi wrap content, dia mengikuti lebar sesuai dengan teksnya yang kita buat di sini. Seperti sampai sini saja gitu ya. Nah, terserah mau pakai wrap atau mau pakai match gitu ya. Nah, enak untuk settingannya pun enak seperti ini. Kita mau memberikan ketebalan, berarti kita kasih textile kita kasih bold. Ini udah tebal. Nah, terus kita kasih text size ukurannya kita 30 sp. Nah, udah kelihatan ya, Hai Dunia ini. Nah, kalau misalkan kita perhatikan di desain sini, kita tarik seperti ini, nah, dia nggak mau ya. Nggak mau. Kenapa ya? Karena ya begini konsep yang linear berbeda kayak constraint. Kalau constraint kita mau letakkan di sini ya tinggal geser saja komponen ini ada di sini. Nah, gimana untuk menggeser-gesernya? Nah, geser-gesernya kita lewat sini. Perkiraan lewat sini. Nah, saya mau ketengahin ke sini. Ya, berarti kita tambahkan sininya gravity center. Bukan gravity ya. Kalau ininya wrap content, berarti ininya pakai layout gravity. Ya. Kalau webnya wrap content, dia pakainya layout gravity. Tapi kalau misalkan layout webnya pakai match parent, ya dia menggunakan gravity. Tuh dia tengah. Itu ya, itu perbedaannya. Terus saya kasih ininya gimana Pak supaya dia ada di tengah-tengah banget di sini gitu ya. Nah, kalau untuk menengahkan di sini berarti kita tambahkan di bagian linear layout sini. Kita tambahkan menjadi gravity center. Nah, dia udah tengah-tengah banget. Gitu ya. Nah, berarti kalau ini center, ininya gravity yang center ini yang nggak usah. Sama ya. Sorry, kita tambahkan lagi biar ada di tengah-tengah ini. Hai Dunia sini ya. Nah, ini udah tengah banget nih, udah di tengah-tengah antara device gitu ya. Nggak mungkin beda. Ini pasti udah di tengah banget. Nah, untuk memberikan warna ya, kita tinggal kasih aja text color-nya apa di sini. Kita kasih purple seperti itu ya. Ya, atau mau kasih warna apa. Nah, untuk tombol kita tinggal ketik aja di sini. Gini ya, caranya pakai begini dulu. Kuncinya button. Kita pilih yang ini, enter. Webnya match parent, web content, kita kasih slash, tutup. Kita kasih nama, teksnya yaitu apa? Lanjutkan.
lanjutkan. Nah, lanjutkan seperti ini. Nah, terus kita kasih jarak nih marginnya supaya nggak terlalu dempet banget antara device satu dan device 2 ini. Nah, kita kasih jarak margin top dulu, margin top kita kasih jarak antara hide-nya sama ini, tombol ini jaraknya berapa. Saya kasih 10 dp supaya lebih agak sedikit ke bawah gitu ya. Terus tambahkan margin left kita kasih 20 dp dan margin right-nya juga kita kasih 20 dp. Nah, ini sudah rapi seperti ini. Nah, itu ya untuk pengaturan linear layout semuanya ada di XML ini gitu. Beda ya kayak yang di constraint. Nah, silakan teman-teman pilih mau yang constraint ataupun layout, itu terserah ya, bagaimana nyamannya saja. Kalau saya biasanya sih menggunakan linear layout untuk setiap project saya gitu. Tapi kadang-kadang juga saya menggunakan constraint ya, terkadang saja gitu. Nah, lanjutkan. Nah, ini udah ya. Ini secara vertikal gitu ya. Nah, gimana kalau secara horizontal? Ya, kalau secara horizontal kita gampang ya, kita tambahkan saya lupa, saya tambahkan gambar dulu ya. Tambahkan gambar, mana gambar, saya kasih gambar. Saya gambar ini ya, ini saja. Saya pastekan ke sini, ke bagian rest drawable. Setiap gambar di drawable ya. Oke, kita kasih ini, oke nggak apa-apa. Nah, saya masukin gambar di atas, berarti kodenya berada di atas ya, nggak boleh di bawah sini. Kalau di bawah sini nantinya komponennya ada di bawah sini. Kalau constraint kan dia bebas ya, kita tinggal drag maunya di mana, nanti kodenya ada di mana ya. Kita teksnya sini, kita kasih image view ya untuk menampilkan gambar. Perkirakan ininya 90 dp, height-nya juga 90 dp. Kita tutup dulu, kita tambahkan src, source-nya yaitu me, enter, muncul ini ya. Nah, ini saya kasih jarak si text view-nya. Text view-nya saya kasih margin top kira-kira 20 dp. Nah, seperti ini ya. Gitu. Nah, kalau misalkan ada komponen lagi ya terserah mau di atas atau di bawah. Nah, ini pembahasan tentang vertikal ya. Nah, sekarang bagaimana yang horizontal? Nah, kita tambahkan horizontal aja di sini. Kita tambahkannya di dalam linear sini ya, nggak boleh di luar linear sini gitu. Karena kita sistemnya bungkus membungkus. Ya, kita tambahkan dulu di sini linear layout. Kita kasih apa di sini ya, match parent, wrap content. Terus kita kasih orientasi horizontal. Nah, kita tutup dulu. Tutupnya begini. Just enter. Nah, ini udah ada di sini. Kita coba tambahkan sebuah ini tombol 1 ya. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan lagi tombol kedua. Copy aja, paste. Nah, dia akan muncul di sini. Ini tombol 2 dan seterusnya. Ini 2, ini 3. Nah, itu ya. Nah, gimana ini? Ini kan dempet-dempet ya, tinggal diatur saja nanti. Itu untuk pembahasan tentang horizontal. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau nambahkan teks di sini ya, ini kita tambahkan teks. Berarti kan secara vertikal ya, vertikal. Nah, artinya si tombol ini kita bungkus pakai linear match parent untuk content. Nah, kita tambahkan, kita tutup dulu ya, orientasinya vertikal. Nah, tambah paste yang tadi, kita kasih text view, match parent, web content, text. Ini tombol ke-1. Nah, ya. Nah, ini kenapa ngeblank gini ya? Nah, kita pakainya jangan match parent tapi wrap content. Nah, begini.
Nah, ini udah ada muncul tuh satu dan seterusnya. Kalau misalkan mau tambahkan teks di sini, berarti kita bungkus lagi pakai linear layout. Ya, nanti kita akan coba implementasikan seperti ini pakai tampilan desain yang lain gitu ya. Nanti kita akan coba. Nah, oke, sampai sini saja pembahasan tentang linear layout, ya, baik itu vertikal ataupun horizontal. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan coba redesign tampilan Instagram atau tampilan apalah gitu. Nanti kita akan coba implementasikan seperti apa nanti di situ ada ilmu-ilmu baru insya Allah ya. Kalau ini kan hanya dasar-dasarnya saja cara-caranya, nanti untuk lebih lebih detailnya langsung ke studi kasus. Terima kasih, kita akhiri alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.